Paris Saint-Germain ingin tukar Lionel Messi dengan bintang Barcelona Antoine Griezmann. Kabar bahagia datang untuk Barcelona, setelah Paris Saint-Germain dilaporkan ingin menukar Lionel Messi dengan Antoine Griezmann. La Pilga kini tengah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama PSG, dan belum ada tanda-tanda bahwa dia bakal memperpanjang masa baktinya di Parc des Princes. Dan dikutip dari Barcelona Universal, situasi tersebut membuat Les Parisiens telah membuat rencana darurat, yakni membawa pulang Griezmann ke negaranya. Sementara itu, laporan dari Football Total menyebutkan bahwa PSG harus bersabar jika ingin mengontrak Griezmann karena dia masih menjalani masa peminjaman di Atletico Madrid. Tetapi, situasi kontrak Griezmann saat ini sedang runyam. Barcelona memasukkan klausul konyol dalam kontrak peminjaman pemain internasional Prancis tersebut, dan mereka merasa bahwa Los Rojiblancos telah memenuhi klausul itu dan wajib membayar biaya sebesar 40 juta euro untuk mempermanenkannya. Bahkan, Blaugrana akan membawa ke ranah hukum terkait persoalan kontrak peminjaman Griezmann di Atletico. Dengan kontrak Messi yang bakal habis akhir musim ini, dan belum ada kesepakatan kontrak baru dengan PSG, maka Barcelona berpeluang besar untuk memulangkan legenda hidupnya ke Camp Nou. Graham Potter baru saja diumumkan sebagai juru taktik anyar Chelsea. Ada kabar klub London itu sudah punya kandidat pengganti untuk mengantisipasi jika Potter ternyata tidak oke. Potter ditunjuk untuk menangani The Blues, yang sebelumnya sudah memberhentikan Thomas Tuchel. Graham Potter direkrut Chelsea dari klub sebelumnya, Brighton. Yang menarik, bahkan sebelum penunjukan Graham Potter diumumkan Chelsea, malah sudah muncul kabar direksi Chelsea memilih sebuah nama untuk menggantikannya di masa depan. Menurut Nizar Kinselanya London Evening Standard, pelatih Sporting Lisbon Ruben Amorim dianggap sebagai kandidat yang tepat untuk posisi manajer Chelsea kelak. Amorim menangani Sporting sejak 2020, dalam kontrak yang berjalan sampai musim panas 2024. Pada 2021, ia mengantar Sporting ke gelar Liga yang pertama dalam 19 tahun. Jordi Alba harus rela menerima peran sebagai pemain cadangan Barcelona di musim 2022-2023. Menyusul persaingan di posisi bek kiri semakin ketat, peruntungan Jordi Alba agaknya berbeda di musim ini. Alba mulai akrab dengan bangku cadangan usai baru dimainkan sebagai starter 2 kali dalam 5 pertandingan pertama Barcelona. Kedatangan Marcos Alonso di bursa musim panas ini diyakini akan kian mengikis kesempatan bermain Jordi Alba. Meski demikian, Alba menolak mengeluhkan situasinya dan siap membantu Barcelona dengan cara yang lain jika memang tidak dipilih untuk bermain. Liverpool kembali disorot setelah dihajar Napoli 1-4. Bek tengah Liverpool Virgil van Dijk mengakui timnya tengah menjalani masa sulit. Performa tersebut menurun drastis jika dibandingkan dengan start musim lalu. Ketika itu Liverpool tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan pertama lalu dalam prosesnya cuma sekali kalah dalam 27 pertandingan hingga Natal 2021. Alhasil, Liverpool mulai diragukan bisa bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini dan akan kesulitan Liga Champions. Van Dijk mengungkapkan skuad Liverpool harus tetap kompak untuk mengatasi situasi ini. Kini Liverpool mesti mulai menebus performa buruknya dengan meraih kemenangan saat menjamu Wolverhampton di akhir pekan. Robert Lewandowski langsung gacor di Barcelona. Bayern Munich sudah siap meredam mantan pemainnya itu. Penampilan apik Lewandowski ini sekaligus membuktikan sebagai striker yang cepat adaptasi di Barcelona. Dia datang ke Camp Nou pada musim panas tahun ini dan sudah mengemas 8 gol dari 5 laga di semua ajang. Pria asal Polandia itu juga berkesempatan bertemu Bayer di Liga Champions karena ada dalam satu grup. Bayer versus Barcelona tersaji di Allianz Arena, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Bayern Munich pun diklaim sudah siap hadapi Lewandowski. Chelsea dan Thomas Tuchel baru saja berpisah. Kini, pelatih asal Jerman dirumorkan bakal segera pulang ke Bundesliga guna melatih salah satu tim kasta teratas sepak bola Jerman. Kini, rumor terkait di mana Tuchel bakal melatih dikemukakan oleh seorang agen pemain, Rob Segal. Ia merasa jika pelatih asal Jerman memiliki kans untuk tampil kembali di luar Inggris. Ia tak melihat ada tim Inggris yang memiliki urgensi untuk memanggilnya dalam waktu dekat. Segal merasa jika dirinya optimis Tuchel bakal melatih RB Leipzig dan bereuni dengan Timo Werner kembali. Wonderkid Brasil, Marquinhos menandai debutnya bersama Arsenal di musim ini dengan catatan gemilang.
sekaligus membawa The Gunners meraih kemenangan penting atas FC Zurich di ajang Liga Eropa. Marquinhos diturunkan oleh manajer Arsenal, Mikel Arteta sejak menit awal saat hadapi FC Zurich dini hari tadi. Pemain 19 tahun itu kemudian tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk memamerkan kemampuan yang ia miliki. Hasilnya, Marquinhos sudah bisa membawa Arsenal unggul atas FC Zurich pada menit ke-16. Penampilan impresif Marquinhos pun turut mendapat perhatian dari ex-palang pintu meriam London, Martin Keown. Ia merasa Marquinhos memiliki masa depan cerah, yang disertai dengan sejumlah hal sebagai senjata andalannya nanti. Keown lalu membandingkan Marquinhos dengan bintang Bayern Munich, Serge Gnabry. Winger asal Jerman itu, sebelumnya sempat memperkuat Arsenal, walau hanya mendapatkan 18 kali kesempatan bermain selama di London Utara. Romelu Lukaku yang gagal menunjukkan ketajamannya saat kembali ke Chelsea, Thomas Tuchel pun memutuskan untuk melepasnya di jendela transfer musim panas 2022. Penyerang berpaspor Belgia itu, akhirnya kembali memperkuat klub lamanya yakni Inter Milan dengan status pemain pinjaman. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel sudah didepak dari kursi kepelatihan tim ibu kota Inggris dan digantikan oleh Graham Potter yang telah menekan kontrak jangka panjang. Menanggapi pergantian pelatih itu, Giuseppe Marotta selaku direktur dari Nerazzurri mulai memberikan sinyal apabila Lukaku berkemungkinan besar akan kembali ke Stamford Bridge di akhir musim 2022-2023. Newcastle United selangkah lagi mendapatkan mantan kiper Liverpool, Loris Karius. The Magpies mengalami krisis kiper setelah meminjamkan Martin Dubravka ke Manchester United. Sementara kiper cadangan Karl Darlow dirundung cedera engkel. Negosiasi antara pihak Newcastle dan Karius telah dilakukan. Kesepakatan mengenai kontrak jangka pendek telah tercapai dan peresmian akan diumumkan akhir pekan ini. Jika Liga Premier Inggris pekan ini tidak ditunda dengan wafatnya Ratu Elizabeth II, Karius berpeluang sudah berada di bangku cadangan Newcastle saat menghadapi West Ham, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Sebelumnya, Karius dilepas Liverpool musim panas ini sejak direkrut dari Mainz 05 pada 2016. Kiper asal Jerman dipinjamkan ke Besiktas dan Union Berlin sebelum dilepas The Reds. Penyerang sayap Tottenham Son Heung-min sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ex-pemain Aston Villa Gabriel Agbonlahor bahkan menilai sang pemain pasti sedang frustrasi. Namun sepanjang awal musim ini, Son tampak tidak terlihat. Padahal, pemain asal Korea Selatan ini selalu diturunkan sejak menit awal. Agbonlahor, mantan pemain yang dulunya seorang penyerang bisa merasakan rasa frustrasi tersebut. Sebab, sebagai seorang pemain depan, kebahagiaan tidak lepas dari mencetak gol dan mencatatkan assist. Agbonlahor menjelaskan betapa Son begitu frustrasi pada pekan keempat Liga Inggris. Padahal, Tottenham saat itu menang 2-0 atas Nottingham Forest. Ia sama sekali tidak mencatatkan assist maupun gol di laga tersebut. Conte juga menariknya keluar di menit ke-74. Pandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic angkat bicara seputar rumor ia nyaris bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Sang gelandang menyebut bahwa rumor itu merupakan rumor lama yang terus diulang-ulang. Kepada Football Italia, Milinkovic-Savic menertawakan rumor ia yang disebut bakal pindah ke Manchester United. Karena menurutnya kabar itu tidak benar. Ia menyebut di setiap bursa transfer ia selalu dikaitkan dengan tim-tim lain. Sehingga ia tidak kaget jika dikaitkan dengan United di musim panas ini. Namun ketika didesak apakah ia akan bertahan selamanya di Lazio, sang gelandang tidak berani memberikan jaminan. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia fokus untuk membela Lazio. Namun ia tidak menutup kemungkinan mencari klub lain di masa depan. Berbicara kepada Kanal Plus menyusul kemenangan 2-1 Paris Saint-Germain di grup H Liga Champions melawan Juventus di Parc des Princes pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, Kylian Mbappe mengakui bahwa dia sedang beradaptasi dengan peran barunya di tim. Kylian Mbappe mengungkapkan bahwa ia memiliki peran baru di Paris Saint-Germain, yaitu sebagai ujung tombak. Dengan peran barunya tersebut, ia akan bermain di antara Lionel Messi dan Neymar. Mbappe tampak cocok dengan peran barunya itu yang dibuktikannya dengan memborong 2 gol saat PSG mengalahkan Juventus 2-1 pada laga pertama penyisihan grup H Liga Champions. Ia bahkan memiliki peluang untuk mencetak gol lebih banyak lagi di laga tersebut.
AC Milan resmi mengumumkan jika bek kanan mereka yaitu Alessandro Florenzi, harus absen hingga 5 bulan ke depan menyusul cedera serius yang dialaminya. Alessandro Florenzi mengalami robek otot di bagian pahanya, saat AC Milan bermain imbang 0-0 melawan Sassuolo tanggal 30 Agustus lalu. Dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim medis klub, bek berusia 31 tahun itu ternyata mengalami cedera ganda karena bagian hamstringnya juga mengalami masalah. Florenzi pun akhirnya terpaksa melakukan operasi guna memulihkan cederanya itu. Operasi itu sudah dilalui oleh sang pemain dan kini Florenzi setidaknya memerlukan waktu selama 5 bulan untuk bisa memulihkan kebugarannya ke level terbaik. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan mengincar servis ex-defender Atletico Madrid, Santiago Arias yang saat ini berstatus bebas agen setelah dilepas oleh klub ibu kota Spanyol di musim panas ini. Bek kanan asal Kolombia tersebut tidak masuk rencana Diego Simeone sehingga pihak klub memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Bursa transfer musim panas ini memang telah berakhir, namun demikian tidak menghentikan klub-klub yang masih ingin menambah kedalaman skuad mereka dengan mendatangkan para pemain yang berstatus bebas transfer. Kabar terkait transfer Arias tersebut dilansir oleh media Inggris, The Mirror yang mengklaim bahwa Erik ten Hag kabarnya tidak mempercayai Aaron Wan-Bissaka yang membuat Diogo Dalot sebagai satu-satunya opsi di bek kanan. Meski akan menjadi sebuah lompatan luar biasa bagi sang defender. Dua pemain Real Madrid yang berasal dari Brazil, Eder Militao dan Rodrigo Gus, dikabarkan akan segera mendapat paspor Spanyol. Hal ini menyusul rekan mereka, Vinicius Junior, yang sudah terlebih dahulu mendapatkannya di awal bulan ini. Bila ketiganya sudah resmi mendapatkan paspor Spanyol, maka tidak ada pemain non-Eropa lagi di skuad Los Blancos. Hal ini bisa dimanfaatkan Los Galacticos untuk kembali berburu pemain secara global. Dilansir dari 90 Min, Eder Militao dan Rodrigo akan menerima paspor Spanyol mereka di awal tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, Real Madrid bisa merekrut pemain non-Eropa di bursa transfer musim dingin yang akan dibuka bulan Januari, atau bahkan di bursa transfer musim panas setelah musim kompetisi ini berakhir.